Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Mazmuria Sinaga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami pengetahuan supaya kami beroleh pengetahuan untuk mengetahui tentang firman-Mu. Ya Allah yang baik, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Mazmur di pasal yang ke-118 di ayat yang ke-19 sampai di ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujaran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik kita adalah diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pada teks ini pemazmur ingin berbagi pengalaman secara iman untuk setiap orang yang percaya selalu bersyukur, berseru kepada Tuhan. Karena apa? Pada saat itu pemazmur dan umat Allah, yaitu orang-orang Israel, mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, dikatakan di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Pada saat itu mereka mengalami kesulitan, kesengsaraan. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-8, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, kesulitan, pergumulan di dalam hidupnya, maka mereka tetap bersandar kepada Allah. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, tentu kita juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel dan pemazmur di dalam teks kita ini. Kita pernah di dalam kesulitan, kita pernah di dalam kesengsaraan, kita pernah di dalam kekhawatiran, dan kita pernah di dalam rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Namun pemazmur ingin berbagi pengalaman sebagai orang yang percaya. Kiranya ketika kita mengalami hal tersebut, tetaplah bersandar kepada Allah. Karena apa? Dengan campur tangan Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari kesulitan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, berbagai hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu apakah yang dikatakan sebagai orang yang percaya?
pemazmur dan orang-orang Israel pada saat itu, karena mereka mengalami pembaharuan dan mereka sangat dilindungi oleh Allah, maka mereka mengucap syukur melalui ibadah, melalui doa, melalui persembahan mereka kepada Allah. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan Allah, sehingga dikatakan di pasal yang ke-118 ini nyanyian puji-pujian. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka kesaksian yang dilakukan oleh umat-umat Allah pada saat itu adalah kesaksian yang sangat luar biasa ketika mereka boleh bersuka cita, ketika mereka pada saat itu telah diberkati oleh Allah. Ketika pada saat itu mereka dicampakkan, mereka tidak lagi diperhatikan, bahkan mereka tidak lagi disanjung, disayang. Namun ketika mereka berserah kepada Allah, maka dikatakan di ayat yang ke-22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ketika di dalam kehidupannya mereka dicampakkan, dibuang, bahkan dianggap tidak memiliki arti, tetapi di dalam Tuhan mereka dijadikan batu penjuru. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kehidupan kita juga pernah di dalam masa-masa yang kelam, masa-masa di dalam kekhawatiran, tidak memiliki kekuatan, dan barangkali kita tidak menemukan kekuatan di luar Allah kita, di tengah-tengah keberadaan kita. Tentu kita tidak akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya yang berasal dari Allah, tidak kita temukan kepada yang lain. Oleh sebab itu pemazmur dan orang-orang Israel berkata, mereka akan diberkati oleh Allah ketika mereka bersandar kepada Allah. Demikian juga kehidupan kita. Bukan persoalan apa yang kita alami, bukan persoalan apa yang kita rasakan pada saat ini. Namun sebagai orang yang percaya, apakah saat ini kita masih mampu berkata kepada Tuhan, hai perkaraku, ada Tuhan yang lebih besar dari perkaraku. Hai kesulitanku, ada Tuhan Allah yang mengubah kesulitan menjadi sesuatu hal yang gampang di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Di dalam kehidupan kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan, karena Ialah yang memberi keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita selamat dari pergumulan kita, kita selamat dari keterpurukan kita, kita selamat dari kekhawatiran kita. Itu semua adalah bersumber dari Allah. Oleh sebab itu pemazmur ingin berkata, mari berserulah kepada Tuhan, mari mengucap syukurlah kepada Tuhan. Orang lain boleh berkata kita tidak memiliki arti, orang lain boleh tidak peka dengan apa yang kita alami, namun ingatlah, Tuhan selalu beserta kita, dan Dia tahu apa yang kita alami dan apa yang kita pinta, apa yang kita minta. Tuhan selalu mencukupkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berlindung kepada Tuhan Allah, dan ingatlah umat Israel yang sengsara pada saat itu, namun diangkat oleh Allah keluar dari kesesakannya, keluar dari pergumulannya, keluar dari persoalannya. Demikian juga kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita adalah orang-orang Kristen yang hebat, yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam keterpurukan kita, namun Tuhan membebaskan kita dari keterpurukan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak mau, bahkan Tuhan adalah Allah yang senantiasa menuntun kita di setiap waktu, di segala situasi. Oleh sebab itu, jangan katakan kita kalah di dalam pergumulan, namun kita menang di dalam pergumulan. Jangan katakan kita akan menjauh dari Allah, karena apa? Allah selalu beserta kita. Jangan katakan kita tidak memiliki kekuatan dan kita tidak memiliki pengetahuan oleh karena pergumulan yang kita alami. Namun ingatlah, Allah selalu hadir memberikan
kepintaran, memberikan kebijaksanaan, bahkan keberanian, sehingga kita sampai kepada kemenangan yang berharga, yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, inilah firman Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan bersandar kepada Allah, maka kita akan diberkati. Oleh sebab itu, jangan pernah lalai di dalam kehidupan. Selalulah datang kepada Tuhan melalui nyanyian kita, melalui doa-doa kita, melalui persembahan kita. Tetaplah selalu berseru datang kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Demikian firman Tuhan. Selamat menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus, dan ingatlah kita akan diberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami akan selalu diberkati. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyelamatkan kami dari pergumulan, kesesakan, keterpurukan kami. Engkau jadikan kami menjadi batu penjuru, menjadi sesuatu hal yang berharga, menjadi seseorang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Allah yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.